kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami ya Allah Tuhan, dan kiranya Engkau sertai Bapa, Ayah dan nama Tuhan Yesus Kristus selalu ya. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah
surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Kami Selamat pagi teman-teman remaja. Cicinta berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kehidupan yang Tuhan masih percayakan sampai pada hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, bahkan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seberapa sering kita kecewa dengan kenyataan karena apa yang kita mau gak terjadi. Dan gimana nih respon hati kita ketika kita udah berjuang mati-matian tapi Tuhan ternyata memberikan yang sebaliknya.
Tahun 2020 ini penuh dengan hal-hal yang gak pernah kita duga. Tiba-tiba ada virus yang namanya corona yang melanda seluruh dunia. Mungkin di awal tahun 2020 ini kita udah punya rencana mau pergi ke sana, ke sini, tapi kita harus stay at home dan gak bisa kemana-mana. Ini menunjukkan kalau ternyata gak ada loh yang bisa memprediksi masa depan. Dan ketika kita sudah merencanakan sesempurna apapun, itu bisa gagal juga ketika gak sejalan dengan kehendak Tuhan. Tapi pasti akan selalu ada hal baik di balik Tuhan menggagalkan rencana kita. Kita jadi punya lebih banyak waktu sama keluarga, kita jadi menjaga kebersihan dan kesehatan, bahkan polusi udara udah mulai berkurang. Pagi hari ini kita akan belajar dari Yakobus 4 ayat 13-17. Gimana sih membuat perencanaan supaya kita ini jadi orang yang berhasil? Cinta akan bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus saudara Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Karena mereka merasa bisa tanpa melibatkan Tuhan. Mereka merasa mampu dengan kekuatan mereka sendiri. Terkadang kita sibuk merencanakan masa depan kita, tapi lupa kalau kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan. Lalu apa saja prinsip-prinsip dalam membuat perencanaan menurut Yakobus 4 ayat 13-17? Prinsip yang pertama adalah berencana dan bekerja, ada di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 ini menunjukkan tentang keyakinan waktu, hari ini atau besok, keyakinan tujuan, kami akan berangkat ke kota Anu, keyakinan tentang pekerjaan, kami akan tinggal setahun dan berdagang, dan keyakinan tentang kesuksesan, kami akan mendapat untung. Perencanaan dan keyakinan kalau kita akan sukses itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Kata jadi sekarang di ayat yang ke-13 ini punya arti berhenti untuk evaluasi diri. Dalam bahasa aslinya agenun. Jadi kita harus menyisihkan waktu kita, memberi waktu kita untuk mengevaluasi apakah setiap rencana yang saat ini sedang kita buat sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kita boleh punya rencana yang besar, tapi ketika kita nggak mau memulainya dari langkah yang kecil, maka rencana kita itu nggak akan pernah terwujud. Kalau kita mau jadi dokter, ya saat ini kita harus menginvestasikan waktu kita untuk belajar tentang kesehatan, obat-obatan. Kalau kita pengen jadi YouTuber, investasikan waktu kita untuk belajar editing dan public speaking. Pastikan apa yang kita kerjakan ini punya tujuan ke depan. Prinsip yang kedua adalah berdoa dan berserah. Ada di ayat yang ke-14 sampai ke-15. Ketika di ayat yang ke-13 tadi menunjukkan bagaimana yakinnya mereka akan masa depan mereka. Ternyata di ayat yang ke-14 Yakobus menuliskan, kamu tidak tahu. Seharusnya kita berserah kepada Tuhan dan mengatakan, kalau Tuhan menghendakinya dan kalau kita masih hidup, kita akan melakukan ini dan itu. Berdoa dan berserah itu bukan berarti kita diam aja nunggu Tuhan yang bekerja. Gimana Tuhan mau memberkati apa yang kita kerjakan kalau kita nggak pernah mengerjakan apa-apa? Apa yang kita mau tuai kalau kita nggak pernah menabur burung di udara aja? Walaupun Tuhan pelihara, toh mereka tetap terbang cari makanan. Jadi ketika kita mau berhasil, kita juga harus berusaha. Hidup harus seimbang. Yesus sendiri udah memberikan contoh kepada kita bagaimana harus berserah kepada Bapa. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Mungkin selama ini kita sering berdoa memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita mau. Tapi biarkan sekarang kita belajar, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya, dan berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya rencanaku ini gagal,
persiapkan hatiku untuk menerimanya dan mempercayai bahwa Tuhan sanggup memberikan yang lebih baik. Jadi berdoa dan berserah itu kayak kalau kita belanja online, kita berani bayar dulu meskipun kita belum terima barangnya. Ketika kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan mimpi, harapan masa depan kita yang kita nggak tahu akan jadi seperti apa, tapi kita percaya kalau Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Prinsip yang terakhir adalah, prinsip yang ketiga adalah berbuat baik. Ada di ayatnya yang ke-16 sampai 17. Di sana dituliskan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Berbuat baik yang dimaksud dalam prinsip yang ketiga ini adalah melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Karena salah di ayatnya yang ke-17 ini punya arti evil, yang artinya jahat. Yang jahat jadi bukan pekerjaan, bukan perencanaan untuk masa depan, tetapi yang jahat adalah ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan, ketika kita sombong, ngerasa bisa sendiri. Semua yang kita punya itu dari Tuhan. Tuhan bisa ambil kapanpun Tuhan mau. Jadi kalau saat ini Tuhan masih mempercayakan kita banyak hal, jadilah orang yang rendah hati. Hati-hati, karena terkadang kekuatan kita adalah potensi terbesar kita untuk jatuh dalam dosa kesombongan. Jadi pada pagi hari ini kita udah belajar 3 prinsip dalam membuat perencanaan. Prinsip yang pertama adalah berencana dan bekerja. Kalau kita nggak pernah merencanakan hidup kita sedang merencanakan kegagalan. Prinsip yang kedua adalah berdoa dan berserah. Ketika kita sudah melakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya yang kita nggak sanggup untuk lakukan. Dan prinsip yang ketiga adalah berbuat baik. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan meninggikan kita pada waktunya. Jadi, jadilah anak-anak remaja yang tetap merencanakan kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Jadikan kami anak-anak remaja yang punya perencanaan untuk hidup kami, melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kami, dan tetap rendah hati Bapak. Kami menyerahkan setiap mimpi-mimpi kami, harapan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami akan jadi seperti anak panah yang melesat tepat pada sasarannya. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.